Yang pertama dari Pak Hussein tentang berapa kontribusi ekonomi dari sektor investasi. Saya selalu memegang data, Pak, bahwa hanya kepada Tuhan saya percaya. Manusia butuh data, karena kita ini kan lulusan universitas olah-olah semua. Karena itu Pak Hussein tolong baca data BPS kuartal pertama. Kontribusi sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu 31%. Dan kontribusi konsumsi itu sebesar 52%. Dan konsumsi itu terjadi karena ada dibeli masyarakat, daya beli masyarakat itu terjadi karena ada kepastian pendapatan, dan kepastian pendapatan itu terjadi karena ada kepastian lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan itu terjadi karena didorong oleh investasi. Jadi udah clear saya pikir itu teori pengantar ekonomi semester 1 yang diajarkan oleh Pak Kiai Haji Gus Nusron Wahid. Itu dulu waktu saya belajar. Jadi ini teorinya Pak Nusron, bukan teorinya saya. Yang kedua, kepada tadi Pak Hussein ya, bukan ya? Ya Pak Hussein. Kemudian Pak Haris, saya terima kasih Pak Haris. Saya setuju, kita tidak boleh merasa bangga ketika tidak ada data pembanding. Tidak ada pemain hebat itu kalau dia cuma dikatakan sendiri, harus ada pembanding. Dan itu memang tipikal saya, Pak. Saya senang sekali memang. Tipikal petarung itu kan selalu begitu. Tetapi nanti saya minta kepada tim saya, coba cek tingkat pertumbuhan kawasan investasi untuk seluruh dunia dan di ASEAN dan Asia. Tapi Pak Hussein, foreign direct investment, Pak Haris, mohon maaf Pak Haris, sekali lagi saya mohon maaf. Pak Haris, FDI foreign direct investment di tahun 2021 oleh beberapa lembaga dunia turun 30% di hampir semua dunia. Di Indonesia turunnya terlebih dari 7%. Tetapi untuk tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Haris, maka saya akan meminta kepada tim saya untuk membuat beberapa perbandingan yang akan saya sampaikan. Saya tidak menyiapkan data itu karena kita keluar daripada agenda rapat kita untuk RKL. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak siapkan, tapi saya lalai untuk menyiapkan karena undangannya tidak seperti itu. Yang kedua, saya terima kasih karena semua para peserta rapat, Bapak Ibu semua menyetujui anggaran kami untuk ditambah. Namun agar tidak terjadi distorsi terhadap perencanaan negara dalam membangun kawasan industri, Pak, di Batam itu kita membangun kawasan industri, tanahnya murah sekali. Dan itu adalah prototipe kawasan industri terbaik sekarang di Republik Indonesia, Pak. Kenapa? Karena harganya murah, 340 meter dari tol, ada kereta, kemudian ada pelabuhan, dan itu sudah penuh, Pak. Jadi Foskon itu selama berpuluh-puluh tahun di masa pemerintahan sebelumnya pun rayu Foskon nggak bisa, cuma di pemerintahan Pak Jokowi insya Allah akan masuk di kuartal ketiga, Pak. LG itu 142 triliun, Pak. Itu terbesar dalam rangka investasi ekosistem EV baterai di dunia. Ini bukan kacang goreng, Pak. Ini bukan nanti akan. Sudah kemarin kita lakukan tahap kedua implementasinya. Inilah saya masukkan tentang investasi nilai tambah yang diprogram oleh Bapak Presiden tentang transformasi ekonomi. Saya setuju bahwa Pak Dedi, saya setuju bahwa hilirisasi nikel kita itu belum sepenuhnya kita lakukan secara baik. Baru 5 aja kunang-kunang. Nah, 5 kunang-kunang, berhentilah. jadi untuk MPI nikel kita, saya kemarin melontarkan wacana. Kalau hilirisasinya di bawah 50%, ini wacana saya, kita kenakan aja pajak ekspor. Karena ini kita mendorong agar terjadi hilirisasi. Makanya untuk baterai, karena kami sendiri yang kawal, nggak ada cerita. Sekalipun negara-negara lain tidak ikhlas untuk Indonesia ini maju, untuk menjadi negara industrialis. Ini Bapak harus tahu. Tapi kita ini harus jujur juga mengatakan, kita ini main MP-MP juga dengan yang lain gitu loh. Jadi kalau kita bicara nasionalisme, ayo sama-sama kita. Jangan kita berjebak yang lain main-main. Menyangkut dengan OSS, saya setuju Bapak Ibu semua, Bu, makasih ya, OSS ini betul tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena ada namanya RTRW. RTRW itu hal
harus semua pakai aplikasi dan itu di Kementerian ATR. Jadi istilah C-nya itu di kementerian lain. Itulah yang menjadi handicap terbesar. Sementara izin untuk IMB, PBG itu pakai Perda, tapi kita sudah buat SK bersama dengan kementerian. Pak Andre, agar saya tidak ditanya terus, laporan BPKP udah ada. Dan saya kasih tahu Pak Andre waktu itu bahwa saya akan bertanggung jawabkan ini secara baik. Pak Andre, hasil laporan BPKP bahwa benar Indonesia masih terjadi surplus semen 40 juta metrik ton per tahun. Karena itu, saya katakan kepada Pak Andre bahwa yang melakukan inisiasi pertama untuk melakukan moratorium semen itu adalah BKPM. Bukan kementerian lain, Pak Andre. Jadi Pak Andre jangan sampai salah-salah. Nah, terkait dengan semen yang di Kalimantan Timur, Pak Andre, itu saya berikan izin sebelum adanya keputusan moratorium. Kenapa? Karena dia masuk dalam investasi mangkrak 708 triliun. Dan itu dikomitmenkan 80-90% itu untuk ekspor, Pak Andre. Dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari perizinan. Begitu dia tidak melakukan ekspor, yang Pak Andre takutkan jangan sampai dia membanjiri semen dalam negeri, izinnya perlu kita tinjau, Pak Andre. Karena izin itu diberikan untuk ekspor dan itu masuk dalam investasi mangkrak. Oke Pak Andre ya, saya harap Pak Andre tidak perlu ada pertanyaan tambahan terkait dengan semen. Karena ini sudah clear and clean. Yang persoalan dengan Aceh, Pak Andre, itu adalah persiapan, belum pabriknya, Pak Andre. Karena untuk menuju kepada pabrik semen itu kan ada tahapannya. Itu bisa 5-6 tahun baru bisa masuk, Pak Andre. Jadi Pak Andre, dan apalagi itu Aceh, Pak Andre, itu mempunyai otonomi khusus. Jadi Aceh sama Papua ini, perlakuan kita harus ada perlakuan less spesialis. Karena itu diberikan undang-undang kekhususan. Namun kami jamin bahwa proses tata niaga industri yang terkait dengan semen di Aceh itu akan sesuai dengan apa yang kita putuskan terkait dengan moratorium untuk membangun pabrik. Saya pikir demikian Pak Andre, karena sholat Jumat. Terima kasih Pak Balil yang merekomendasikan ke Presiden, tapi kan usulan saya. Terima kasih Pak. Cukup nanti diambil Pak Andre, lihat dikira Pak Andre nggak sholat nanti. Pak Martin, saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kalau menyangkut dengan isu-isu ketua umum yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya sudah pernah menjadi ketua umum IPMI 4,5 tahun. Kalau ketua umum lain, nanti kita pikirkan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri sebentar. Pak Menteri jangan lupa yang pertanyaan saya tadi tolong dijawab Pak Menteri. Terima kasih. Yang apa tuh? Oh iya. Menyangkut dengan Aceh, kita bahas khusus menyangkut dengan investasi dari Timur Tengah. Nanti kita bahas khusus, Pak Martin, untuk sosialisasi. Saya sudah perintahkan kepada asesmen saya yang 2022 rakyat harus mengerti. Harus rakyat mengerti, dan kami nggak punya cukup kemampuan untuk menjelaskan kepada konstituen rakyat ini. Dan itu bapak-bapak yang punya hak itu untuk bagaimana memainkan peran yang mewajibkan kepada rakyat bangsa. Yang jawab sedikit dong Pak Menteri. Oke, Iup. Wah memang ini kurang khutbah kita. Iup, Pak Prof, ini sahabat saya, Pak Prof Dar ini. Iup ini kami cabut atas dasar kewenangan Kepres nomor 1 tahun 2022 tentang penataan perizinan. Nah, terkait dengan itu, saya mendapatkan semua materi pencabutan itu dari Kementerian SDM. Jadi, kami cabut itu atas rekomendasi dari Kementerian SDM. Karena yang tahu itu Menteri SDM semua. Tapi di dalam Satgas, Pak. Nah, tetapi begitu kami cabut, mereka nggak setuju, kami membuka ruang untuk mengajukan keberatan kepada Satgas. Kami tidak akan mungkin untuk zolim sama pengusaha. Saya kan mantan pengusaha. Kalau dia benar, kita bilang dia benar. Tapi kalau dia salah, jangan nipu-nipu aku. Karena semuanya guru itu kita pernah melewati semua. Apalagi kita tahu aja gestur mana yang benar, mana yang nggak benar kita tahu. Karena kita pelaku waktu dulu. Sekarang udah baik. Begitu Pak Prof, terima kasih.